Memasuki akhir jabatan masa periode tahun 2014-2019, sejumlah anggota Dewan terus melaksanakan rapat dalam rangka untuk kepentingan masyarakat. Rapat yang dilaksanakan di Aula 1 DPRD Kota Gorontalo tersebut dalam rangka pembahasan Kota Layak Anak yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II, Tin Suhartin Mobiliu. Adapun tujuan pelaksanaan rapat tersebut yakni dalam rangka mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak yang ada di Kota Gorontalo. Inisiatif dari pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya transformasi konsep hak anak di tanah berbagai aspek. Aspek-aspek itu terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan. Ketiga aspek itu disatukan dalam salah satu syarat untuk pendirian kota layak. Kota layak anak itu adalah sistem untuk menjadi pembangunan berbasis hak anak itu outputnya adalah kota layak anak. Dan dalam sistem itu, dalam kota layak anak itu dibagi dalam 5 klaster seperti yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi. Di dalam pasal itu disitu adalah klaster kota layak anak, hak sipil, hak lingkungan, kesehatan. 5 klaster itu diberitahu dalam pasal per pasal. Tadi kita menemukan pasal-pasal selanjutnya itu diurai satu persatu. Hak sipil dan kebebasan itu masuk dalam pasal-pasal selanjutnya. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Inspektor bahwa pasal 5 itu menjelaskan terkait dengan aspek manajemen, aspek pengembangan dan aspek substansi. Itu lingkup dari sistem kota layak anak. Ketiga aspek itu menjadi lingkup dari kota layak anak. Dan kalau penjelasan pasal 2, dalam penjelasan pasal 5 juga ada kami definisikan apa itu aspek. Sementara itu, kebijakan Kota Layak Anak yang lebih diarahkan kepada pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak perlindungan khusus. Sementara Kota Layak Anak mempunyai 2 sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dalam kebijakan program pemerintah dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang ada di Kota Gorontalo. Membahas terkait dengan Ranperda usul inisiatif DPRD, yaitu Ranperda tentang Kota Layak Anak. Memang tadi kita sudah membahas untuk yang kedua kali, yang tentunya kami menghadirkan di samping eksekutif, kami juga menghadirkan dari Ketua Kota Forum Layak Anak dan juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dari tim NA, yang dimana Ranperda ini merupakan usul inisiatif kami selaku anggota DPRD. Tentunya ini sasaran kami. Tujuan kami, target kami yaitu di mana hak-hak anak itu memang mereka dapatkan sesuai dengan perundang-undangan tentunya ya, karena memang perintah undang-undang setiap daerah kabupaten kota itu sudah harus ada peraturan daerah tentang Kota Layak Anak. Ya tentunya di situ memang indikatornya itu ada 33 terkait dengan Kota Layak Anak yang memang setiap tahun dinilai oleh kementerian, sehingga itu yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten kota. Rapat tersebut dihadiri pihak Kementerian Hukum dan HAM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Gorontalo, Kepala Bagian Pemerintah Kota Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Kota Gorontalo, Inspektorat Kota Gorontalo, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.
Liputan Advertorial Mimosa TV.